Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Soal pertama adalah beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP/IP. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Setiap subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Mengapa harus melakukan subnetting? Ada beberapa alasan mengapa kita melakukan subnetting. Di antaranya adalah untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Lalu mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Berikut adalah contoh karakteristik IP kelas A. Pada kelas B, IP address kelas B terdiri dari 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama berikan angka 10 sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 128 sampai 191. Begini contoh karakteristik IP kelas B. Misalnya IP address 150.70.45.18, maka network ID-nya 150.70, host ID-nya 60.56. Untuk subnet max-nya 255.255.0.0. Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70. Pada kelas C, IP address kelas C terdiri dari 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan ukuran kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan local area network atau LAN. Biasanya ini terdapat dalam warnet maupun sebuah sekolah. Pada 3 bit pertama berikan angka 110 sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 192 sampai 223. Pertama 110, network ID 24 bit, host ID 8 bit, bit pertama 192 sampai 223, jumlahnya 16.384. Range IP 192.0.0 sampai 223.255.255. Jumlah IP 254. Misalnya IP address 192.168.1.1, maka network ID 192.168.1, host ID-nya 1. Lanjut soal ketiga, beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama.
Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Karakteristik cloud computing menurut National Institute of Standards and Technology terdapat 5 karakteristik cloud computing yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, on-demand self-service. Konsumer atau pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dari penyedia layanan. Misal konfigurasi waktu server dan kapasitas jaringan. Lalu broad network access. Kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform seperti mobile phones, tablet, laptop, dan workstation. Lalu ada resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia layanan dipusatkan untuk melayani banyak konsumer menggunakan sebuah model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda yang penempatannya dapat dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumer. Selanjutnya ada rapid elasticity. Kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastik dalam beberapa kasus secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumer. Bagi konsumer, kemampuan ini terlihat tidak terbatas dan dapat disediakan dalam waktu apapun. Selanjutnya ada measure service. Sistem cloud dikontrol otomatis dari sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada level tertentu dari kesesuaian tipe layanan, misal penyimpanan, proses, bandwidth, dan akun user yang aktif. Sumber daya dapat dimonitor, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan bagi penyedia layanan dan bagi konsumer yang menggunakan layanan tersebut. Lalu soal keempat, beri penjelasan lengkap terkait gangguan sistem keamanan berikut ini. Hacking, phishing, device carding. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki wajah ganda, ada yang budiman, ada yang pencoleng. Lalu ada phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya atau password pada suatu website yang sudah di-device. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini, dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan device ada yang semata-mata iseng untuk kebolehan pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Lalu ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc., perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, Indonesia memiliki carder terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protokol atau alamat komputer internet asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak menyantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan belanja di situs itu. Terima kasih jawaban dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.